Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul pengembangan game ular. Adapun kelompok anggota kelompok kami yaitu pertama saya sendiri Chandra Auren Firul Akbar dengan NIM 230018057 dan teman saya. Saya Reno Saputra dengan NIM 2318040 dan rekan saya. Saya Mustafa Abdurrahim dengan NIM 230001814. Nah, di sini kita lanjut ke pendahuluan program itu. Di sini game ular atau yang dikenal dengan nama Snake adalah salah satu permainan legendaris yang pertama kali populer melalui perangkat seluler Nokia pada akhir tahun 1990-an, dikembangkan oleh Saneli Armanto pada tahun 1997. Game ini terinspirasi dari konsep permainan serupa yang sedang ada sejak tahun 1970-an, seperti permainan arcade blokade versi Nokia Snake yang sering disebut Snake Senja, menjadi ikon budaya dalam dunia game mobile karena sederhana, menantang, dan adiktif. Nah, di sini ada aturan bermainnya dalam game Snake itu sendiri. Tujuan utama permainan ini adalah pemain mengendalikan ular yang terus bergerak untuk memakan buah atau memakan yang muncul di layar. Setiap kali ular memakan buah, panjang tubuh ular bertambah dan ekor pemain meningkat. Yang kedua yaitu kontrol. Pemain menggunakan tombol panah atau kontrol sentuh pada perangkat tertentu untuk menggerakkan gerakan ular ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Yang ketiga, hindari menabrak. Ular tidak boleh menabrak dinding. Jika ada, ular tidak boleh menabrak tubuhnya sendiri. Jika terjadi, permainan akan berakhir atau game over. Yang keempat, di sini ada high score dan username pengembangan kami. Skor pemain akan tercatat di leaderboard jika berhasil mencapai high score. Setiap pemain dapat memasukkan username untuk menyimpan identitas mereka di leaderboard. Nah, di sini ada diagram hubungan antar kelas. Jadi, di sini kami memiliki 4 kelas. Sedangkan kelas Snake Food User, 3 kelas ini berhubungan dengan satu kelas yaitu kelas game. Jadi, keempat kelas ini mereka saling terhubung satu sama lain. Dan terima kasih, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami dan kita lanjut ke programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas game panel. Di sini kita mendapatkan 5 import. Di sini berfungsi untuk membuat GUI, ada juga yang membuat layout, ada juga untuk menginput keyboard, dan juga ada menyimpan data dari game ular itu sendiri. Dan yang pertama, di sini kita mendapatkan kelas game panel. Di sini ada deklarasi atribut yaitu snack untuk menyimpan objek, snack itu sendiri, ada food untuk menyimpan objek food, dan juga user untuk menyimpan informasi user. Yang kedua ada public game panel. Public game panel itu konstruktor untuk inisiasi game panel ini sendiri, yang ini. Nah, di sini tuh ada atributnya snack, food, dan juga user. Di sini ada untuk mengatur ukuran panel itu sendiri, yaitu 400 kali 400 pixel. Dan warnanya itu, backgroundnya yaitu hitam. Dan di sini ada membuat panel dapat menerima input dari keyboard atau berinteraksi dengan pengguna, user. Yang kedua ini, Yang kedua di sini ada method find komponen ya, untuk menggambar komponen di panel. Di sini draw itu berfungsi untuk memanggil metode draw untuk menggambar permainan itu berlangsung. Yang kedua di sini ada void draw atau berfungsi untuk gambar ya, override method untuk menggambar dari
game itu sendiri. Di sini ada set color, itu warnanya red. Di sini warna red karena objek dari makanan itu berwarna merah. Di sini dia memakai position untuk menggambar apel di posisi X. Dan juga dia menggambar posisi apel di posisinya dengan ukuran 20 kali 20. Nah, yang kedua ini ada set color blue. Set color blue ini berfungsi untuk menjadi ular itu sendiri atau badan ular itu sendiri berwarna biru. Dan di sini, aduh, pause dulu ya, pause. Ya, lanjut ya dari ini. Udah. Ya, jadi kita akan melanjutkan yang set game color ini bertujuan untuk mengatur warna grafik menjadi biru untuk di bagian tubuh ular. Setelah itu, di sini set color white itu berwarna putih untuk mengoutputkan username, untuk kita menginputkan nama kita. Habis itu warna skornya, warna high score, dan juga warna bad score yang kita dapat. Itu semuanya berwarna putih. Nah, di sini ada public void keep preset. Di sini di void ini berfungsi untuk kita sebagai user itu menginputkannya bawah, atas, kanan, dan kiri. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Setelah itu kita Reno Saputra. Sudah. Oke. Yang pertama, Udah. saya akan menjelaskan kelas Java. Di mana kelas Java ini dia mengatur bentuk apel makanan sama posisi makanan akan muncul. Lanjut ke public class ini fungsinya untuk menyimpan posisi makanan dan menyimpan skor. Lalu ada konstruktor untuk menginisialisasi makanan dengan kode program public food. Di dalamnya ada kode untuk menginisialisasi skor dan kode untuk memanggil metode spam untuk menempatkan makanan di posisi secara acak. Lalu ada metode untuk menempatkan makanan di posisi acak dengan fungsi void spam. Dalamnya ada ukuran misalnya areanya 10 kali 10 sama settingan posisi makanan sebagai string X atau Y. Lanjut ada metode untuk mendapatkan posisi makanan dengan fungsi string get position yang dimana di dalamnya untuk mengembalikan posisi makanan saat ini dengan menggunakan kode return position. Lanjut dengan metode untuk mendapatkan skor saat ini dengan fungsi int get score. Dalamnya mengembalikan skor saat ini. Dan ada metode juga untuk menambah skor setiap kali makanan itu dimakan dengan fungsi increment score. Di dalamnya kita menambah skor. Lalu yang terakhir ada metode untuk mengatur ulang skor dengan fungsi void reset score. Yang dimana di dalam fungsi ini kodenya untuk mengatur ulang skor. Lanjut, saya akan menjelaskan kelas snack. Di kelas snack ini dia berfungsi untuk agar mengatur pergerakan ular sama posisi terus bentuk ularnya. Pertama ada fungsi public class snack. Di dalamnya itu dia kodenya untuk mendaftar menyimpan posisi bagian tubuh ular dan kode untuk arah gerakan ular saat ini. Lalu ada konstruktor untuk menginisialisasi tubuh dan arah ular. Di mana dalam konstruktor ini nanti posisi awal kapal ular akan berada di tengah area dan arah awal ular yang ke kanan. Lalu metode untuk menggerakkan ular ke arah saat ini dengan fungsi void move. Di dalam fungsi void move ini kodenya digunakan untuk mendapatkan posisi kepala ular saat ini,
menghitung posisi kepala baru berdasarkan arah saat ini dan menambahkan posisi kepala baru ke tubuh. Lalu menghapus bagian terakhir dari tubuh untuk mensimbolisasikan gerakan dengan kode body remove. Lalu lanjut dengan metode untuk menghitung posisi kepala baru berdasarkan arah saat ini dengan fungsi string calculate new head. Di dalamnya kita kodenya untuk memisahkan posisi kepala menjadi koordinat X dan Y. Lalu memperbarui koordinat berdasarkan area saat ini dengan up, down, left, sama right. Dan memeriksa batas dinding, di mana jika posisi kepala baru keluar dari batas, lalu mengembalikan posisi kepala sebelumnya. Kemudian mengembalikan posisi kepala baru sebagai string. Lanjut dengan metode untuk memeriksa apakah ular telah memakan makanan dengan fungsi boolean eat makanan. Di dalam fungsi ini kita ingin mendapatkan posisi kepala saat ini, memeriksa apakah posisi kepala sama dengan posisi makanan, tambahkan bagian baru ke tubuh, lalu kembalikan true jika makanan dimakan. Lanjut, ada return false, ini digunakan untuk mengembalikan false jika makanan tidak dimakan. Ada metode untuk mendapatkan panjang tubuh ular dengan menggunakan fungsi public int getLength dengan mengembalikan panjang tubuh ular saat ini dan kode return body size. Lanjut, ada metode untuk memeriksa apakah ular telah bertabrakan dengan dirinya sendiri. Di dalam kode ini dapat digunakan untuk mendapatkan posisi kepala ular saat ini dan mengembalikan true jika kepala bertabrakan dengan bagian tubuh lainnya. Lalu mengembalikan false jika tidak ada tabrakan. Lanjut, ada metode untuk mengatur arah baru ular. Di dalam metode ini atau fungsi ini nanti akan mengatur arah baru ular, dan lanjut metode untuk mendapatkan arah saat ini dari ular, di mana akan mengembalikan arah saat ini dari ular dengan kode return direction. Yang terakhir, metode untuk mendapatkan posisi bagian tubuh ular dengan fungsi public list string get body. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang dua fungsi ini. Untuk fungsi-fungsi lainnya akan dibawakan oleh rekan saya yang terakhir. Saya persilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sebentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama tentang game Java dan user Java. Nah, di game Java ini yang pertama kita memiliki kelas yang bernama kelas game Java. Nah, di dalam kelas game Java ini memiliki atribut seperti snack yang dihubungkan oleh kelas, kemudian ada food dari kelas food, kemudian ada boolean is running yang ini itu nanti digunakan untuk sebagai proses bahwa status game itu sedang berjalan. Kemudian di sini juga ada game panel yang menghubungkan nanti agar dapat ditampilkan. Kemudian di sini ada user dari kelas user, kemudian ada int score, kemudian ada int height score. Nah, di sini ada konstruktor, kemudian ada juga yang pertama untuk public void start. Public void start ini digunakan untuk memulai permainan. Dimulai dari JFrame, new JFrame, yang dimana ini untuk membuat jendela game yang berjudul snack game atau game ular. Nah, kemudian di sini ada start game loop, yang artinya game sudah dimulai untuk berjalan. Nah, kemudian lanjut ke fungsi yaitu void start game loop. Fungsi ini adalah untuk memulai permainan. Nah, yang ditandai dengan is running sama dengan true, yang artinya status gamenya sedang
dalam keadaan berjalan. Kemudian di sini ketika is running atau ketika statusnya sedang berjalan, maka di sini ada fungsi, yaitu pertama dari fungsi ular tadi, yaitu ketika ia memakan makanan, maka skornya akan bertambah. Kemudian di sini akan memanggil lagi untuk fungsi dari objek makanan yang akan memunculkan secara random. Kemudian di sini juga ada update high score, yaitu ketika dia memakan makanan, maka dia akan mengupdate high score. Oke, kemudian juga di dalam fungsi while running ini ada snack move, yaitu objek dari ular itu akan bergerak. Dan juga di sini ada pengecekan game over. Oke, kemudian di sini ada fungsi show game over message. Nah, jadi ketika skornya lebih dari show game over message ini itu untuk menampilkan pesan setelah game selesai atau game over. Nah, pesan yang akan ditampilkan itu ketika skornya itu lebih tinggi daripada high score yang ada di TXT, maka dia akan menampilkan you win with high score. Namun jika ternyata skornya itu kurang dari high score, maka dia akan menampilkan game over dengan game score. Oke. Kemudian akan menyimpan save high score dan food reset score, yang artinya skornya akan dimulai dari 0 lagi. Kemudian di sini ada fungsi check game over. Nah, fungsi check game over ini untuk memberitahu bahwa kapan game itu akan berakhir, yaitu ketika objek ular itu has collided, yaitu memakan tubuhnya sendiri atau mengenai tubuhnya sendiri, atau dia menabrak garis atau baris dari layar. Maka ketika game over, is running-nya statusnya menjadi false, artinya mengakhiri dari game loop. Oke, di sini ada fungsi dari Boolean is outbound, yaitu ketika si ular itu menabrak dari pembatas lah. Kemudian di sini ada private load high score. Ini itu untuk mengambil dari high score yang telah tercatat di TXT. Jadi ketika ada high score terbaru, maka dia akan tersimpan di TXT. Nah, ya, fungsi dari penyimpanannya itu akan di dalam fungsi save high score ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada user. Nah, user ini memiliki atribut yaitu username, kemudian ada high score, kemudian ada string base score username, ada juga private int base score. Nah, di sini di constructor user kita memanggil sebuah fungsi dari library, yaitu untuk menampilkan tombol atau button ya, supaya kita bisa menginputkan nama untuk username kita. Dan high score-nya kita set menjadi 0 dulu. Kemudian di sini ada get username untuk mendapatkan username-nya, supaya nanti bisa ditampilkan di game panel. Kemudian ada get base score. Nah, get base score ini itu akan membaca dari file highscore.txt. Nah, di sini nanti jika ada yang terbaru, maka dia di high score-nya akan tertulis di sini. Sedangkan di sini untuk username dari si high score tadi. Maka di sini akan disimpan di atribut base score. Begitu juga dengan get base score username. Nah, fungsi di sini adalah fungsi update high score. Jadi ketika tadi ada yang sudah melebihi dari high score, maka high score sekarang akan diset menjadi yang skor terbaru. Oke, mungkin itu dari game dan user. Selanjutnya langsung saja. Di sini kita akan menggunakan kelas main, yaitu sebagai kelas tester ya. Nah, di sini ada yaitu highscore.txt, yang mana saya set dulu sebagai 0 untuk pengisian awal. Itu pengisian kosong. Sebentar kita running.
Nah, sebelum dimulai permainannya, kita disuruh untuk menginputkan nama terlebih dahulu. Misalkan nama saya Ahim. Oke, nah barulah muncul game ularnya. Nah, di sini kan terlihat bahwa high score-nya yaitu masih 0 karena di notepad-nya tadi. Nah, ketika kita nabrak atau memakan diri sendiri, maka permainan berakhir atau game over. Nah, di sini karena base score-nya itu 0, maka saya di sini menjadi high score-nya. Oleh karena itu, saya you win with high score 4. Kita klik OK, lalu kita close, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah diperbarui dari highscore.txt, yaitu dengan skornya 4 dan username-nya saya Ahim. Lalu jika kita ingin main lagi, misalkan kita start lagi. Oke, seperti biasa kita disuruh menginputkan nama, misalnya kita nama Reno. Oke, nah di situ kan sudah berubah username yang tadinya 0 menjadi nama saya dan base score-nya yaitu 4. Oke, misalnya kita main lagi. Nah, seumpama si username Reno tidak berhasil menjadi high score, nah maka dia game over. High score-nya masih 4, your score 3. Nah, mungkin seperti itu saja demonstrasi singkatnya. Saya lanjutkan kepada Mas Chandra. Ya, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada salahnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.